Mas, 2 hari lagi kita berangkat untuk pendaftaran. Dan situ saya berpikir, aduh di pesantren lagi, alah enggak lah, cobalah nego gitu. Dan saya nego-nego, dan akhirnya habis saya pasrah. Dan itu habis saya langsung nangis di tempat gitu. Dan akhirnya saya nggak modelin itu semua, intinya saya nggak mau masuk pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali lagi di podcast Toleransi Perdamaian. Di sini dan kali ini, di momen yang sangat spesial ini, kita membawa tamu, mendapati tamu yang sangat spesial di kalangan santri, khususnya di kalangan organisator. Kebetulan dia adalah seorang organisator di organisasi pelajar Mahat Az-Zaitun, khususnya di Kementerian Peribadatan. Di sini kita bawa tamu bernama Maulana Ishak. Ya, Ishak, sebelumnya boleh perkenalin diri dulu, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, moto, dan lain sebagainya. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Ishak bin Sarijan. Tempat tanggal lahir saya Depok 6 April 2003. Hobi saya banyak sekali. Mulai itu namanya bermain, mulai itu namanya literasi, dan mulai itu namanya praktek. Dan cita-cita saya adalah sebagai pengusaha sukses, insyaallah. Ya, saya tinggal di Tangerang Selatan, di Kecamatan Pamulang. Dan juga saya juga tinggal di rumah nenek saya, ya, yaitu di Jombang, tepatnya lagi di Kampung Cilalung, ya. Oke. Itu kan tadi sempat bilang tinggal di rumah nenek ya. Itu sejak kapan tinggal di rumah nenek? Tinggal di rumah nenek itu saya sejak TK ya, umur 5 tahun. Dan 5 tahun. TK di sana. Tinggal saat ini? Iya. Oke, sebelumnya Ishak, kita udah disiapin oleh para tim minuman berkhasiat tinggi. Boleh diminum dulu? Masya Allah, segar sekali. Masya Allah. Ini Hamaim air. Pokoknya air yang sangat berkhasiat bagi tubuh dan kesehatan kita. Kalau Ishak, kayaknya Ishak tahu Hamaim ini dari bahasa apa sih? Wah, anak lupa. Namanya agak susah, jarang ditemuin loh. Iya. Ini tuh dari bahasa kitab. Kitab apa itu? Apa tuh kira-kira? Soalnya jarang banget nemuin kata yang sejarang ini loh, kurang familiar. Saat kita irsyadrol, itu Abi Sabit menjelaskan bahwasannya kata Hamaim ini diambil oleh Syekh dari kitab Taurat. Taurat ya? Yang berarti apa tuh? Samudra luas. Iya Pak. Iya, kurang lebih seperti itu loh. Seingatannya ini sih air. Airnya air. Air ya. Hamaim. Oh iya ya. Hamaim dari bahasa Ibrani mungkin ya? Ya, dari bahasa Ibrani. Tapi bener kan ada rasa gimana gitu habis minum? Lebih tenang, fresh. Sak, nih mau nanya, ente mulai kenal Az-Zaitun itu kapan sih? Untuk saya tahu Az-Zaitun itu karena abi saya bagian mengabdi di sini. Abi umi saya itu ketika saya TK sudah berada di sini, Rol. Jadi saya ketika SD itu melihat album umi abi saya, ternyata dia foto di Palagan Agung, di foto di pembangunan Masjid Rahmatin Alamin. Itu ngelihatnya pas kapan tuh? Ketika kelas 3, Rol. Umur berapa ya? Umur 9 tahun. Tapi waktu itu udah tahu kalau itu Mahat? Ya sudah, karena pas kelas 4-nya ada kesempatan Muharram, saya hadir ke sini. Oh, jadi sebelum daftar ke Mahat udah kenal dulu? Iya, sudah kenal terlebih dahulu gitu. Terus Ishak pertama kali masuk di Az-Zaitun, itu maksudnya pertama kali daftar di Az-Zaitun, sekolah di Az-Zaitun itu dari kelas berapa sih, Ishak? Dari kelas 7, Rol. Karena saya juga berjanji kepada abi saya kalau misalkan
saya ingin tetap melanjutkan sekolah dari yang sekolah dasar ke jenjang sekolah sanawiyah ataupun SMP, saya harus ke Mahat Al Zaitun. Oh, Karena abi saya dan umi saya adalah salah satu pengabdi di sini. Berjuang di sini. iya iya. Oh, berarti itu kemauan Ishak sendiri atau dari tuntutan dari orang tua, Sak? Pertama sih tuntutan ya, karena nggak rela juga lah diri kita jauh dari orang tua, keluarga, apalagi meninggalkan suatu hal yang kita inginkan di luar. Tapi karena ceritanya gini loh, ini unik banget nih ceritanya. Boleh, kayak. Jadi pada saat kelas 6, saat setelah UN itu kan kita libur panjang, dan itu masa panas-panasnya pendaftaran ke Mata Zaitun. Dan akhirnya saya ditawarkan, Mas, 2 hari lagi kita berangkat untuk pendaftaran. Dan situ saya berpikir, aduh, di pesantren lagi, enggak lah, cobalah nego gitu. Dan saya nego-nego, dan akhirnya abis saya pasrah. Dan itu abis saya langsung nangis di tempat gitu. Dan akhirnya saya nggak podoin itu semua, intinya saya nggak mau masuk pesantren. Dan besoknya saya main game ke rental PS. Saya main bola 2 jam segala macam, game bola. Itu demi ngindarin kesini tuh. Iya. Wah. Akhirnya selama jalan pulang, saya itu berpikir, sudah 6 tahun saya berada di pangkuan orang tua, dan saya selalu membuat orang tua tuh susah. Masa untuk 6 tahun, bahkan untuk beberapa tahun ke depan saya akan mengecewakannya lagi. Dan itu terhambat pikiran seperti itu. Dan akhirnya langsung saya malamnya menghadap ke abi saya, dan saya menerima tawaran dari ibu saya. Dan bahwasannya pada saat itu abi saya bilang seperti ini, iya Mas, kalau misalkan pendaftaran golongan 1 masih buka, karena kan itu sudah telat waktunya. Kalau misalkan ada golongan 2 masih buka, berarti Mas kelas 7 sekarang. Tapi kalau misalkan golongan 2 tidak ada, berarti otomatis Mas ngulang lagi kelas 7 ketika Mas kelas 8. Ya sudah, saya dengan niat saya yang tulus karena ridho orang tua, dan akhirnya saya ya alhamdulillah masuk pendaftaran ke dalam gelombang 2. Terus waktu sempat masuk nih, Sak, pasti kan ada rasa gimana gitu kan ya, karena nggak dari kemauan sendiri. Nah, kesan pertama kali masuk tuh mulai dari asramanya, gedung-gedungnya, terus perasaan Ishak sendiri gimana sih pas masuk? Ya, Zaitun. Kalau untuk perihal penglihatan sekeliling, itu kan suatu hal yang sudah pernah saya lihat, karena kan sebelumnya pada kelas 4, 5, 6 setiap Muharram pasti saya kesini dengan keluarga saya. Jadi saya tidak asing lagi lah, Mata Zaitun itu udah biasa. Namun yang nggak buat biasa itu ada lingkungan loh. Masya Allah. Ketika hari pertama di sini kita mengikuti acara khutbatul ars, yang dimana di situ masih zaman Sparta ya kan. Nah di situ benar-benar ketat banget, keras banget. Wah, setiap benar-benar malam disiplin ya. Iya, setiap malam itu sebelum tidur pasti saya langsung nangis. Karena kenapa? Benar-benar nggak kuat gitu. Apalagi pada hari pertama uang 10.000 saya tuh langsung hilang gitu. Yang buat saya tuh hal pertama kali kehilangan gimana dan akhirnya untung ibu saya belum pulang, masih tinggal di lantai 1. Dan saya langsung curhat, tapi satu kata yang membuat saya semangat di sini dari kata orang tua saya adalah, di mana ada kebaikan, di situ pasti ada kejahatan. Jadi semuanya itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, insyaallah Allah akan terus membimbing kita dengan kesabarannya dan ketabahannya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu mungkin biasa aja mengalir ya. 3 hari ke depan yang saya jalankan setelah hari pertama itu ya alhamdulillah biasa-biasa aja. Bahkan seru karena kita sudah kenal dengan teman sekamar kita, teman seblok kita, teman selantai, dan bahkan teman seangkatan kita gitu. Jadi ya suatu hal kebetahan itu bukan 1 hari itu, tapi 3 hari ke depan baru kita betah, baru merasakan wah ini namanya pesantren, wah ini namanya boarding school gitu. Jadi ya kita terima saja gitu. Tadi kata Isa kan sempat di mana ada kebaikan pasti ada selalu kejahatan. Kejahatan itu pasti selalu ada. Gimana sih tanggapan Ishak nih mengenai hal tersebut gitu? Apakah hal itu selaras sepanjang zaman akan ada seperti itu terus, di mana ada kebaikan akan selalu ada keburukan, ada kejahatan? Apakah akan selalu seperti itu terus atau gimana nih pendapatnya? Menurut pendapat Anis Sirul, di mana ada kebaikan di situ pasti ada kejahatan, karena itu adalah suatu kodratnya
tugas mulia bagi seorang manusia. Karena ya kita juga manusia pasti memiliki baiknya, memiliki jahatnya. Dan di situ manusia diciptakan itu untuk membenarkan manusia yang lainnya. Kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, kenapa Allah menciptakan manusia itu ada hawa nafsu dan ada akal. Nah, hawa nafsu ini yang dimana dia akan membimbing pribadinya yang keburuk-buruk aja tuh, Rol. Nah, seakan-akan yang buruk dianggap baik, yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Jadi seakan-akan diputerbalikan. Nah, tapi ada juga manusia mengedepankan akalnya, yang dimana dia sudah mempelajari bahwasannya ini baik dan ini buruk. Dan itu adalah tugas manusia yang sebenarnya, membenarkan orang yang masih kebawa oleh hawa nafsunya. Yang dimana keburukan itu selalu dia kedepankan. Ya, kita semakin buruk semakin keren loh. Nah, ini ada tugas mulia kita, yang dimana kita bisa membenarkan orang yang masih beranggapan hawa nafsu itu yang hal yang paling utama. Keinginan itu harus kita kedepankan. Jadi kita harus memutarbalikkan paradigma mereka gitu ya. Iya, jadi ini tugas suatu hal yang paling mulia kita. Gini Sak, pasti nih ya selama sekolah di Al-Zaitun khususnya, apalagi MTS, masa-masa kita di mana membentuk, menempa jati diri kita, mencari jati diri kita. Boleh dong Sak ceritain apa sih pengalaman-pengalaman Ishak yang paling berkesan sampai sekarang, atau hobi-hobi Ishak yang berkaitan dengan itu? Oke, pengalaman terkesan saya ya diantaranya hobi. Hobi saya pas saat sanawiyah itu saya menjadi seorang pemain sepak bola di Student United Al-Zaitun. Yang dimana dari kelas 7 memang dari SD Sirul saya sudah memasuki SSB di luar, dan kemudian lanjut di sini di Student United Al-Zaitun, dan akhirnya saya menempuh pembelajaran tentang bola, pelatihan di sini, dan alhamdulillah ya pada zaman sanawiyah saya ditetapkan pemain yang berkualitas di antara pemain yang lainnya. Masuk tim inti. Termasuk tim inti. Masya Allah. Ya, tim utama lah ibaratkan ya, tim utama dari seluruh tim. Dan di situ saya menjadi termotivasi karena kata-kata Ustadz itu yang buat saya termotivasi gitu. Ustadz siapa tuh? Ustadz Heru contohnya. Masya Allah. Ustadz Imam gimana? Ustadz Imam tuh selalu membanggakan saya gitu. Seakan-akan saya emang harus menjadi yang terdepan gitu. Makanya setiap saya main bola, saya nggak pernah lupain namanya gocekan saya. Apalagi ketika Ustadz Imam menonton, saya nggak pernah lupakan yang namanya passingan bagus saya, gocekan bagus saya, apalagi tendangan finishing saya. Contoh motivasi dari Ustadz Heru atau Ustadz Imam itu apa sih? Ya. Motivasinya seperti ini. Contohnya Ustadz Imam, Ishak, kamu adalah pemain yang bagus. Contoh Ishak ini, ketika ada lawan di depannya, pasti kakinya berputik dan bisa melewati lawannya. Nah, itu suatu yang sangat bangga dari saya. Seakan-akan ini adalah suatu tantangan bagi saya. Saya harus mengupgrade diri saya lebih baik lagi gitu. Iya, benar-benar. Dimana Ustadz Imam harus berpandangan lebih baik lagi dengan diri saya ini. Gak mau ngecewain pandangan Ustadz Imam itu ya. Iya. Jadi seperti itu. Ustadz Heru itu keren banget motivasinya. Jadilah seorang pemain yang konsisten. Contohnya seperti halnya Messi. Ketika Messi itu selalu di depan dan mencetakkan gol. Contohnya Cristiano Ronaldo. Dan itu seakan-akan menjadi motivasi saya untuk saya menjadi orang yang disebutkan oleh Ustadz Heru tersebut. Dengan kata-katanya sangat menggelegar. Jangan patah semangat, harus bekerja keras demi Mahat Al-Zaitun ini. Dan di situ saya sangat semangat. Dan bahkan saya saking semangatnya itu ya, kan abang kelas juga pernah berbicara seperti ini, Rol. Sekolah Mahat Al-Zaitun tuh kita antara milih salah satu, antara kita pilih bakat kita, apakah bidang formal sekolah akademik. Nah, dari situ saya berpikir, walaupun saya nggak jago di akademik, saya akan utamakan bola. Nah, dimanapun saya berada itu pasti saya memberikan tentang bola. Contohnya di sekolah, saya nulis-nulisnya di kertas strategi yang bagus seperti apa. Di asrama buat bola dari kertas, belajar, ataupun langsung di lapangannya. Saya memanfaatkan banget perihal latihan-latihan tersebut supaya saya menjadi orang yang terbaik dalam pemain bola tersebut. Tapi statement kakak kelas itu benar nggak menurut Ishak? Kalau kita nggak ada orang yang bisa fokus dua-duanya antara akademik dan sepak bola misalnya.
Itu benar nggak sih menurut Ishak? Ya, menurut pandangan saya sih juga tidak benar sepenuhnya gitu. Karena banyak ya contoh-contoh ya. Karena banyak contoh-contohnya. Orang pinter di Orang kelas. pinter tapi jago juga dalam hobinya. Iya. Gitu. Saya heran gitu gimana ngatur waktunya. Gitu. Jadi ya tergantung diri kita pribadi masing-masing. Iya. Bagaimana kita pandai dalam memanage waktu kita. Ketika waktunya sedang belajar, kita fokus dalam pembelajaran. Ketika kita waktunya sedang latihan, kita fokus pada pelatihan supaya setiap divisi bidang yang kita tekunin itu tercapai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai tempatnya ya porsinya. Iya. Ishak di menekuni sepak bola ini sampai kelas berapa ya? Oh iya. Atau emang konsisten? Iya. Sampai akhir hayat? Ya, setelah sanawiyah kan kelas 9 UN ya. Iya. Dan akhirnya libur 8 bulan. Dan saya dituntut sama umi saya dan bahkan abi saya gitu. Mas, kalau misalkan di Mahat Al-Zaitun hanya ikut bola, itu berarti hanya Mas mengampliasikan keinginan Mas saja gitu. Hanya hobi Mas saja gitu. Tidak ada tidak ada faedahnya untuk masa depan. Kalau misalkan Mas mau jadi cita-cita menjadi pemain bola juga di luar juga bisa gitu. Iya, di luar juga bisa. Dan juga kalau misalkan emang mau jadi profesi menjadi pemain bola, itu hanya berapa kontrak tahun saja. Ketika Mas nanti tua, ntar Mas nggak bisa jadi apa-apa gitu. Dan saya berpikir, oh iya benar juga kata orang tua. Ya sudahlah, hobi yang saya punya ini saya hanya sebatas hobi saja. Akhirnya pada jenjang aliyah akhirnya saya pindah ke olahraga silat roll. Kenapa demikian? Karena bela diri dirampok. Ini, ya. Karena dirampok kali ini. Tidak, karena pembelaan diri itu sangat penting, Rol. Ilmu pembelaan diri. Ketika kita sudah tidak ada siapa-siapa, di luar kita sendiri, bekerja sendiri, dan itu kita harus punya ilmu tentang penjagaan diri gitu. Karena kan kita tidak tahu, gak semua manusia itu kan baik perilakunya, pandangannya baik, hatinya baik. Takutnya kalau misalkan ada takdir yang turun kepada kita itu tentang perampokan segala macam, namun kita bisa mengatasinya dari pembelajaran bela diri tersebut. Tapi ilmu bela diri Ishak nggak dipakai buat ngajak ribut kan? Tidak, karena kan ada beberapa orang gitu ya manfaatin ilmunya buat berantem ya enggak lah. Karena kan tujuan saya ikut bela diri kan hanya untuk menjaga diri saya gitu. Kalau ada yang nyerang baru lawan. Iya. Terus mulai masuk aliyah tuh Ishak kan udah silat. Mungkin ada hal lain yang Ishak fokusin kayak organisasi mungkin. Ya, organisasi. Sempat sih saya mengikuti organisasi MPK di Madrasah ya. Saya bagian tim kreativitas yang mengatur. MPK itu apa ya? MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi kayak MPR gitu kalau di luar. Iya. Jadi misalkan saya kelas 7, ya saya bertanggung jawab kelas 7 tersebut. Maksudnya saya bertanggung jawab angkatan tersebut gitu, yang mewakili anggota angkatan tersebut. Saya pas Sanawi itu bagian pengurus perpustakaan, Bro. Bagaimana saya harus bisa memanage yang namanya perpustakaan itu laris, rame setiap harinya. Bagaimana gitu? Memanage jadwal. Terus bagaimana meningkatkan motivasi santri. Menjaga perpus. Iya. Bagaimana meningkatkan motivasi santri supaya bisa datang ke perpus. Iya. Bahkan sampai sekarang tuh selalu setiap tahun ya, buku perpustakaan itu pasti ada yang baru lagi gitu. Karena setiap tahun suka hilang apa gimana? Ya, karena setiap tahun kami mengajukan gitu ke Dana Bos, bahwasannya dari santri meminta loh buku seperti judul ini. Dan itu semakin minat jadinya santri gitu. Ketika datang ke perpus apalagi dengan AC gitu kan ya. Oh ya, ada AC. Itu sangat enak sekali nyaman, gitu. Ya? Nyaman gitu. Itu kan pas masa-masa MTS. Ya, terus masa aliyah. Yang berikutnya. Ya, alhamdulillah ya. Karena di Madrasah Aliyah ini diamanahkan untuk menjadi organisasi pelajar Mahat Al-Zaitun kan ya. Sebelum itu nggak ada organisasi. Sebelum itu Binayah mungkin. Oh iya, Binayah. Oh ya. Pada kelas 11 saya menjadi petugas Binayah, khususnya dalam divisi kurikulum. Yang dimana kurikulum ini penanggung jawab akan materi Binayah tersebut. Maksudnya buat kurikulum? Iya, kurikulum pembelajarannya. Jadi kurikulum ini adalah otak dari ibarat menteri pendidikan gitu ya. Iya, menteri pendidikan Binayah. Ya, Binayah terpadu, yang dimana Binayah terpadu ini mitra kerjanya
ataupun orang yang menjalankan itu adalah kelas 10 gitu. Waktu itu? Iya, waktu itu angkatan admiral. Buat SOP. Iya, buat SOP, pembelajaran pekanan seperti apa yang cocok untuk pembelajaran untuk kelas 10, bagaimana pembelajaran yang bagus, baik, efisien untuk pengembangan mental, ya kan? Kualitas baca Al-Quran. Karena selanjutnya pasti yang akan melanjutkan ke mustamil adalah kelas 10 ini. Ibarat kaderisasi. Iya. Untuk melanjutkan apa yang kita lakukan saat itu. Oh. Terus selanjutnya gimana nih organisasi jenjang setelah berikutnya? dari Bina ya, akhirnya saya menuju jenjang organisasi pelajar Mahat Az-Zaitun. Setelah di LDK mulai dari 680 santri angkatan Defender disaring menjadi 100 besar, disaring menjadi 20 besar, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi 10 kandidat calon presiden organisasi pelajar Mahat Az-Zaitun, khususnya nomor 7. Asik. Ikut orasi, dan orasi saya itu sangat sederhana sekali. Gimana? Orasi saya, ya saya itu bingung orasi. Pas saya nonton orasi Isak ini bikin merinding gitu. Iya, karena sampai keluar mimbar. Ya, keluar mimbar ya kan. Dan seakan-akan santri berdiri ya kan. Ya, seakan-akan saya itu mengharuskan santri mengikuti saya gitu. Pas sampai berdiri saya, gitu ya? Iya, aduh, Santri-santri dan diajak itu sahadat. Saya sudah apa namanya? Sudah koordinasi dulu bagian IO-nya. IO tolong sediakan mic tangan gitu. Pasti nanti saya akan keluar mimbar untuk mengajak. Jadi boleh gitu. Boleh, alhamdulillah. Dan itu suatu hal apa ya? Modal saya untuk menarik dia itu akan memilih saya. Momen gak terlupakan lah ya pasti ya. Dalam hidup. Tapi karena takdir saya urutan keberapa ya? Ke-6. Totalnya itu hanya 400. Selisihnya dikit ya? Selisihnya dikit karena semua itu kebagi-bagi loh. Saking sengitnya kan, kualitasnya saking nggak jauh beda. Iya, karena berkualitas semua kandidat dengan lainnya. Iya, itu benar-benar paling berkesan dalam sejarah demokrasi di Az-Zaitun bagi saya. Kan biasanya kan nomor 1 kan? Iya, biasanya selalu nomor 1. Iya. Terus dalam jalannya Mas ini mungkin banyak rintangan-rintangan dan halangan ya Sak ya? Iya memang. Tapi jalan aja terus ya, jalanin. Ya. Istiqomah. Prinsipnya apa nih? Prinsip yang Isak pegang dalam menjalani tugas amanah. Prinsip yang Isak pegang sih, ketika kita dikasih suatu amanah, ya. Karena prinsip Isak gini, amanah itu sangat mahal, itu saja. Jadi bagaimana sih kita harus memperjuangkan yang sangat mahal tersebut? Misalkan kita beli baju yang sangat mahal nih, otomatis kita nyari uang, rela-rela mati-matian segala macam. Nah, saya anggap amanah itu yang harus saya perjuangkan karena ini sangat mahal. Yang saya harus tuju, yang saya harus capai. Nah, bagaimana saya harus mencapainya? Yaitu dengan istiqomahan, kerja keras. Walaupun ada marahan, walaupun ada kendala segala macam apapun, ya sudah saya serahkan semua kepada Allah gitu. Istiqomah. Dan ketika sudah mendapatkan barang mahal itu mungkin bakal kita jaga dengan sebaik-baiknya amanah itu. Benar dan juga amanah itu adalah pribadi kita gitu loh. Ketika orang sudah memberikan amanah kepada kita, pastilah itu orang percaya kepada kita. Kalau misalkan kita dalam menjalankan amanahnya di tengah kita belok ataupun kita pasrah, seakan-akan orang itu langsung berpandangan, wah ini orangnya nggak bisa dijaga amanahnya, jadi nggak usah dikasih lagi, gitu. Dan ini berujung pada kehidupan masa depan. Contoh dengan hal pekerjaan, karir yang akan menyangkut pautkan dengan penghasilan hidup kita, yang dimana kita harus menafkahi diri kita, keluarga kita, kebutuhan kita. Jadi itu Isak jadikan sebagai prinsip dasarnya ya. Ya jadi mungkin itu aja. Tetap jalani hidup kalian dengan istiqomah seperti apa yang dikatakan Isak, dan terus jaga amanah yang diberikan oleh orang lain dengan sebaik-baiknya seperti yang telah kalian perjuangkan untuk mendapatkan amanah tersebut. Ya. Dari tadi kita sudah banyak mengulas kehidupan dan sejarah pribadi Isak yang insya Allah bisa menjadi motivasi untuk kalian semua, menjadi inspirasi untuk kalian semua, dan menjadi pelajaran untuk kalian semua, untuk kita semua khususnya. Ya, mungkin itu aja podcast kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Saya Birul dan dia Isak. Assalamualaikum, merdeka.